Kamu lagi duduk santai di sofa, smartphone di tangan, dan mulai buka dating apps. Kamu pun mulai ngeliat profil demi profil dan swipe kanan ataupun swipe kiri untuk menentukan kamu tertarik atau enggak. Welcome to the world of online dating and swipe culture. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana online dating dan swipe culture dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan mental kita? Yuk kita bahas sama-sama. Disclaimer, of course, dating app juga dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Salah satu manfaat terbesarnya adalah kita dimungkinkan untuk bertemu dengan orang-orang baru melampaui batas-batas geografis. Tapi di video ini kita bakalan strictly membahas bagaimana swipe culture secara sadar ataupun nggak sadar dapat memberikan dampak negatif bagi otak kita. Oke? Yuk kita mulai videonya. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Brain Behind bersama aku, Miss Shadow. Di sini kita akan menjelajahi berbagai sisi perilaku manusia dan membahas fenomena-fenomena menarik yang terjadi di sekeliling kita dari sudut pandang psikologi. Pertama-tama, kita perlu tahu apa itu swipe culture. Pada dasarnya, swipe culture adalah fenomena di mana orang-orang mencari pasangan ataupun teman kencan dengan cara men-swipe foto profil ke kanan ataupun ke kiri. Ke kanan berarti kamu tertarik, dan ke kiri berarti kamu nggak tertarik. Simple kan? Tapi di balik kesimpulan ini ada beberapa dampak psikologis yang perlu kita ketahui. Dampak psikologis pertama adalah dehumanisasi dan objektifikasi. Ketika kita hanya melihat foto dan sedikit informasi pada profil seseorang, kita cenderung melihat orang tersebut sebagai barang atau objek dan bukan sebagai manusia yang punya perasaan dan cerita hidup masing-masing. Ini dapat menyebabkan objektifikasi, di mana kita hanya menilai seseorang dari penampilan fisiknya saja tanpa mempertimbangkan kepribadian ataupun nilai-nilai yang mereka anut. Kita sendirinya pasti nggak mau dong kalau ada yang menilai kita hanya dari fisik kita saja. Because we are more than just our physical appearance. Yang kedua, paradox of choice. Di era digital ini, kita punya akses ke ribuan bahkan jutaan profil orang lain hanya dengan sentuhan jari. Kedengarannya keren kan? Tapi ternyata dengan terlalu banyaknya pilihan, bisa bikin kita kewalahan dan malah jadi nggak puas dengan pilihan kita sendiri. Nah, konsep ini dikenal dengan paradox of choice. Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice menjelaskan, terlalu banyak pilihan malah bikin kita stres dan cemas. Bukannya merasa beruntung dengan banyaknya pilihan yang tersedia, kita malah jadi ragu dan takut salah pilih. Begitu juga dengan online dating. Banyaknya pilihan yang tersedia bisa bikin seseorang merasa nggak puas dengan pilihannya sendiri dan terus mencari yang lebih baik. Yang ketiga, menurunkan self-esteem. Bayangin aja, misalnya kamu udah swipe kanan ke banyak orang, tapi ternyata nggak ada yang match. Hal ini bisa bikin kamu merasa nggak cukup menarik, nggak layak, dan bahkan menjadi rendah diri. Ditambah lagi, penolakan di dating apps itu terasa lebih personal karena didasarkan pada penampilan fisik semata. Istilah psikologinya rejection sensitivity, yang artinya penolakan kecil bisa berdampak besar pada rasa percaya diri seseorang. Hal ini juga bikin pengguna berusaha menampilkan diri sebaik mungkin karena takut ditolak, yang berujung meningkatnya tingkat stres dan kecemasan. Yang keempat, hubungan superficial. Dating apps mendorong kita untuk menilai seseorang dari tampilan fisik dan informasi singkat di profil mereka. Ini bisa berujung pada hubungan yang dangkal dan superficial, di mana kita jadi lebih fokus pada penampilan luar dan bukannya mencari koneksi emosional yang lebih dalam. Selain itu, swipe culture juga dapat memicu perilaku yang gak sehat dalam hubungan. Karena terasa begitu mudahnya untuk mencari pasangan baru, beberapa orang justru merasa jadi gak perlu berkomitmen atau menghargai hubungan yang sudah ada. Fenomena ini dikenal sebagai disposable relationship, di mana sebuah hubungan dianggap mudah dibuang ataupun digantikan. Nah, yang kayak begini bisa berdampak buruk pada kemampuan kita untuk membangun hubungan yang kuat dan bertahan lama. Yang kelima, kecanduan dan isolasi. Dating apps dirancang untuk bikin kita terus-menerus menggunakannya. Setiap kali kita swipe kanan dan dapat match, otak kita merilis dopamin, yaitu hormon kebahagiaan yang bikin kita merasa senang dan excited. Hal ini yang bisa bikin kita kecanduan, mirip seperti kalau kita kecanduan sosial media dan gaming. Kecanduan dating app ini justru berdampak pada waktu panjang yang dihabiskan sendirian di balik layar, yang malahan menyebabkan perasaan kesepian karena terputusnya interaksi dari dunia nyata. Lalu apa yang dapat teman-teman lakukan untuk penggunaan dating app yang lebih sehat? Ada beberapa tips nih yang mau Miss Shadow bagikan. Yang pertama, kesadaran diri dan ekspektasi yang realistis.
Dalam menggunakan dating apps, penting banget untuk memiliki kesadaran diri dan ekspektasi yang realistis. Ingat bahwa nggak semua orang yang kamu temui bakalan cocok, and that's completely normal. Jangan terlalu terpaku pada kesempurnaan dan jumlah pilihan yang tersedia. Dengan begitu, kamu nggak akan terus-menerus mencari yang sempurna dan terjebak dalam paradox of choice. Yang kedua, kelola ekspektasi kamu. Nggak usah berharap terlalu tinggi ataupun langsung merasa kecewa ketika nggak ketemu pasangan yang cocok. Ingat, dating app hanya salah satu cara untuk ketemu dengan pasangan kamu, bukan satu-satunya cara. Yang ketiga, bangun koneksi yang lebih dalam. Usahakan untuk mencari koneksi emosional yang lebih dalam daripada hanya sekedar fokus pada fisik ataupun hal-hal yang superficial. Tanyakan hal-hal lebih dalam dan cobalah untuk mengenal calon pasangan kamu lebih baik. Ini adalah langkah awal untuk menghindari perilaku kencan yang nggak sehat alias disposable relationship. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan takut berkomitmen. Kalau kamu merasa udah ketemu dengan orang yang tepat, jangan takut berkomitmen dan berusahalah membangun hubungan yang kuat dan bertahan lama dengan orang tersebut. Sekali lagi, jangan termakan dengan jumlah pilihan yang tersedia dan kemudahan swipe culture. Karena sesungguhnya ketemu dengan orang yang tepat adalah seperti ketemu jarum dalam tumpukan jerami. So, to conclude everything, online dating dan swipe culture memang telah merubah cara kita mencari dan membangun hubungan. Meskipun memberikan banyak peluang, dating app juga membawa tantangan-tantangannya tersendiri. Dengan memahami dampak-dampak psikologis dari dating apps, kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakannya. Kesadaran ini memungkinkan kita untuk tetap bisa menjaga keseimbangan emosional dan tidak terjebak dalam siklus negatif yang dapat merusak kesehatan mental kita. Penting untuk selalu diingat bahwa kesehatan mental yang baik adalah pondasi utama untuk membangun hubungan yang sehat. Jadi, gunakan dating apps dengan bijak, kenali batasan diri, dan pastikan kamu selalu menjadi prioritas utama dalam menjaga kesejahteraan dirimu. Oke teman-teman semua, makasih udah join obrolan Miss Shadow kali ini. Please jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe untuk join obrolan-obrolan psikologi menarik lainnya. Yuk sama-sama kita ungkap rahasia-rahasia di balik otak kita. See you on the next video, bye!